Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita awali dengan doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah juga yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian berada saat ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai. Firman Tuhan yang akan menyapa kita saat ini tertulis pada kitab Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 10. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Demikian dikatakan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, topik minggu saat ini menyebutkan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Itu artinya, hati kita dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani hidup ini, supaya tawar hati, ketakutan tidak lagi menghantui hidup kita. Kita tahu dan tentu juga telah merasakan dalam pengalaman kita masing-masing bahwa ada banyak dan beragam hal yang bisa menimbulkan rasa takut, tawar hati dalam hidup kita. Seperti misalnya di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang menjadi takut berobat ke rumah sakit, kecuali jika sudah terpaksa karena sakit yang dirasakan sudah tidak tertahankan lagi. Barulah mau berobat ke rumah sakit atau ke dokter. Itu pun terkadang masih diliputi rasa takut, khawatir. Takut kalau nanti harus dirawat di rumah sakit, jangan-jangan ruangan serta alat-alat perawatan yang akan digunakan sudah bekas pasien COVID lagi katanya. Sehingga tidak sedikit orang bila sakitnya masih bisa ditahan, ya sudah. Mending pakai obat-obat warung saja dulu lah pikirnya. Kalau nanti periksa ke rumah sakit atau ke dokter, takut kalau harus disuruh periksa swab dulu. Mending kalau hasilnya negatif. Kalau positif, bisa makin repot, katanya. Memang karena peningkatan grafik COVID-19 seperti di beberapa daerah yang sudah masuk kategori zona hitam COVID-19 itu, maka untuk mengantisipasi penularan, sempat terdengar berita jika ada yang hendak berobat ke rumah sakit atau ke dokter, disarankan untuk periksa swab dulu sebelum penyakitnya diperiksa atau diobati. Meskipun mungkin tidak di semua tempat seperti itu prosedurnya. Padahal prosedur itulah yang ditakutkan oleh banyak orang. Takut jika hasil swabnya nanti reaktif atau positif.
malah divonis jadi pasien COVID. Padahal mungkin sakit yang dirasa hanya demam, batuk, pilek biasa. Dan itu pun mungkin dikarenakan kehujanan di hari yang lalu. Itulah mungkin salah satu alasan banyak orang menjadi takut, khawatir, berobat atau periksa ke rumah sakit atau ke dokter. Jangan-jangan hasil diagnosanya nanti jadi COVID. Padahal sebelum adanya COVID ini mungkin meriang sedikit, demam sedikit, sudah cepat-cepat pergi berobat ke dokter. Apalagi jika punya asuransi kesehatan. Karena rugi dirasa jika asuransinya tidak dimanfaatkan, ya kan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, demikianlah ketakutan sebagian orang yang sempat menjamur di beberapa daerah karena COVID-19, sehingga bisa batal berobat ke rumah sakit atau ke dokter karena takut diagnosanya dibilang positif COVID. Sungguh mengerikan memang keganasan COVID-19 ini. Telah banyak menimbulkan ketakutan, rasa sakit, bahkan merenggut nyawa banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berkaitan dengan rasa takut itu jugalah yang mau disapa oleh firman Tuhan bagi kita saat ini. Allah mengutus Nabi Yesaya ke tengah-tengah umat Israel, khususnya Yehuda, untuk meneguhkan hati umat Tuhan, agar tidak tawar hati, agar tidak dihantui ketakutannya, terlebih dikarenakan bangsa-bangsa yang kuat di sekitar mereka dulu, seperti bangsa Asyur, yang mereka anggap sebagai ancaman dalam kehidupan umat Yehuda. Umat telah menjadi tawar hati, ketakutan, maka Raja bangsa Yehuda mencoba meminta bantuan dan perlindungan dari bangsa Mesir untuk mengusir ketakutannya. Namun Yesaya menegur dan mengingatkan mereka bahwa umat tidak akan merasa nyaman, malah akan mendapat malu, karena bangsa Mesir itu tidak dapat memberi pertolongan atau faedah bagi umat, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan umat, seperti yang boleh kita lihat pada Yesaya 30 ayat 5. Seharusnya Tuhanlah yang harus diandalkan untuk menolong umat dari rasa takut, bukan malah mengandalkan bangsa-bangsa sekitar. Namun, di tengah-tengah keadaan yang takut, tawar hati itu, Tuhan meneguhkan hati umatnya melalui Nabi Yesaya dengan berkata, "Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Itu artinya Tuhan menjanjikan keselamatan bagi umat. Dan sebagai tanda dari keselamatan itu, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan umat dengan berbagai mujizat, baik secara fisik maupun rohani, serta menjadikan alam sekitar untuk mendukung kesejahteraan hidup umatnya. Sebagaimana tadi yang boleh kita baca atau kita dengar pada ayat 5-7. Mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, kemudian orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mata air akan memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Juga tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air, dan di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga akan menuntun umatnya berjalan di jalan kudus, yakni jalan Tuhan. Sehingga kedukaan, keluh kesah yang membuat umat tawar hati akan digantikan dengan sorak-sorai. Kegirangan dan sukacita akan meliputi kehidupan umatnya. Sebagaimana yang boleh kita baca pada ayat 8-10 tadi. Jadi, bila Yesaya berkata kepada umat, "Kuatkanlah hati, janganlah takut." Maka di samping meneguhkan hati umat, juga mengajak umat agar seluruh umat sungguh-sungguh percaya, mengandalkan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Sebab Tuhanlah sumber pertolongan dan keselamatan
bukan bangsa-bangsa sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, melalui nas khotbah ini, maka kepada kita dipesankan dua hal. Yang pertama, mari makin teguh beriman dan berpengharapan pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada begitu banyak yang bisa membuat kita tawar hati, takut. Jujur kita akui, setiap orang pasti pernah merasa takut, ya kan? Karena takut adalah salah satu akibat dosa manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Seperti yang boleh nanti kita baca pada Kejadian 3 ayat 9-10. Itu makanya, mulai dari anak-anak hingga tua, kita semua pernah merasakan takut. Tetapi, bukan mau mengatakan kita membiarkan rasa takut itu menyelimuti hidup kita. Bukan. Justru, rasa takut itu harus kita kalahkan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi memberi semangat dan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan, mengusir ketakutan itu dengan berkata, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dan apa yang disampaikan Yesaya pada nas ini bukanlah sekedar kata-kata untuk menenangkan hati pendengar. Tetapi itu sudah nyata terjadi. Terlebih di masa pelayanan Tuhan kita, Yesus Kristus di dunia ini. Yesus telah banyak melakukan mujizat, bahkan orang mati pun dibangkitkannya, seperti Lazarus dan yang lain. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi, barang siapa yang saat ini merasa tawar hati, merasa ketakutan karena berbagai hal dalam kehidupan ini, firman Tuhan berkata kepada kita, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Untuk itu, datanglah kepada Yesus. Teguhkanlah iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Sebab dialah sumber kekuatan kita yang sanggup mengalahkan segala ketakutan kita dan menggantikannya dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, mari turut membawa kabar keselamatan bagi yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebagaimana Yesaya diutus Tuhan untuk membawa kabar sukacita bagi umat Yehuda dulu, demikian juga kita semua umat percaya pada masa kini, diutus menjadi pembawa kabar keselamatan bagi sesama yang lain, yakni melalui hidup dan perbuatan kita. Hindarkanlah perbuatan yang membuat orang lain atau keluarga menjadi takut, menjadi tawar hati, tidak tenang dalam hidupnya. Hindarkan itu semua. Pernah saya mendengar pengalaman satu keluarga. Jika bapaknya sudah pulang dari sawah atau dari warung, atau lapo dalam bahasa Bataknya, maka semua anak-anaknya merasa ketakutan. Mungkin bapaknya itu termasuk orang yang emosinya level tinggi, gampang marah, dan salah sedikit saja langsung membentak-bentak seisi rumah. Jika seandainya si bapak melihat sapu rumah saja bersandar di jendela ruang tamu yang biasanya berada di belakang pintu dapur, maka siap-siaplah dibentak, diomelin, dan terkadang nama-nama yang di kebun binatang ikut juga disebutin. Itu masih soal sapu yang salah tempat, belum lagi yang lain. Mendengar bapaknya sering marah-marah, anak-anaknya pun sering merasa takut, termasuk ketika bapaknya ada di rumah. Anak-anaknya merasa tidak tenang. Tapi, jika si bapak sedang keluar rumah atau tidak ada di rumah, anak-anak pun merasa merdeka, tenang, dan bebas bermain di rumah. Demikianlah kehadiran seseorang terkadang tidak lagi membawa kenyamanan, ketenangan bagi sekitarnya, tetapi telah membuat orang-orang yang dekat dengannya merasa takut, tawar hati, tidak tenang. Tapi sekarang ini, sikap yang seperti itu tadi mungkin tidak ada lagi ya. Mudah-mudahanlah. Dan jika pun masih ada, ya segeralah bertobat.
Biarlah kita menjadi Yesaya masa kini, di mana kehadiran kita membawa kabar keselamatan, kabar sukacita, untuk meneguhkan orang-orang yang tawar hati, menguatkan iman dan pengharapan, memberi semangat dan sukacita, serta sekaligus menuntun sesama yang lain, baik keluarga, agar turut bersama-sama berjalan di jalan kudus, yakni berjalan di jalan Tuhan. Sehingga kita semua bersama-sama menjadi pewaris akan sukacita yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tidak takut menjalani hidup ini, terlebih untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.